Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil proposal Project Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan. Judul kelompok kami yaitu membangun karakter kewarganegaraan untuk mendukung akses energi terjangkau dan bersih di Indonesia. Kelompok kami memilih SDGs 7, yaitu Affordable and Cleaning Energy, present by Muhammad Zamroni Rahmatullah, saya sendiri. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Zamrani Rahmatullah, nomor induk mahasiswa 27023868895, kelas DZDA, kelompok grup 3, asal saya dari Malang, Jawa Timur, mahasiswa BINUS University, status mahasiswa BINUS dan salah satu karyawan di PT Faroesa Sauton atau Semen Indonesia Group. Kemudian pengalaman bekerja 10 tahun di bidang industri ready mix konkret, mulai dari QA QC, brand manager, sales manager, hingga marketing manager. Kemudian minat akademik saya yaitu di manajemen pemasaran, digital marketing, dan pengembangan strategi bisnis. Hobi di sini izin saya tulis, membaca buku, dan mentoring. Latar belakang saya untuk proyek ini yaitu Indonesia menghadapi tantangan yang dalam penyediaan energi terjangkau, andal dan bersih. Kemudian potensi energi terbarukan mulai dari energi surya, energi panas bumi, biomasa, air. Tapi sampai saat ini kami nilai pemanfaatannya masih sangat rendah, sehingga permasalahan utama kita adalah ketimpangan akses energi, yaitu 51 juta penduduk tanpa bahan bakar bersih. Kemudian dominasi energi fosil, infrastruktur yang cukup sangat terbatas, yaitu kebanyakan energi listrik kita didominasi oleh dari batu bara dan infrastruktur terkait keterjangkauan akses listrik itu masih sangat terbatas. Kemudian rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan regulasi dan kebijakan dari pemerintah belum cukup konsisten. Rumusan masalah di sini saya tuliskan ada 5 rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana kondisi akses energi terjangkau dan bersih di berbagai wilayah Indonesia saat ini. Kemudian apa saja kendala utama yang dihadapi dalam percepatan transisi energi terbarukan di Indonesia. Kemudian bagaimana peran karakter kewarganegaraan dalam mendukung penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan energi yang berkelanjutan. Kemudian strategi pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung akses energi bersih. Kemudian bagaimana sinergi peran antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun karakter kewarganegaraan yang mendukung pencapaian SDGs terkait energi terjangkau dan bersih di Indonesia. Yang kami hasil temuan di lapangan pertama yaitu ketidakmerataan energi, akses energi. Kemudian sebagian masyarakat belum familiar dengan istilah energi terbarukan seperti panel surya, biogas, dan lain-lain. Kemudian biaya pemasangan energi alternatif, misalnya panel surya rumah tangga, dianggap masih mahal. Kemudian infrastruktur distribusi listrik di daerah terpencil masih kurang dan memadai. Masyarakat berharap adanya program bantuan langsung atau subsidi untuk akses energi bersih. Solusi dan temuan di lapangan, pertama yaitu terkait ketidakmerataan energi, akses energi. Di sini saya kira pemerintah perlu mempercepat pembangunan jaringan listrik hingga ke daerah terpencil, kemudian mendorong program desa mandiri energi berbasis potensi lokal, misalnya tenaga mikrohidro di pedesaan, biogas dari limbah ternak bisa. Kemudian terkait kurangnya pemahaman tentang energi terbarukan, mungkin kita bisa melakukan sosialisasi dan edukasi melalui sekolah, kampus, serta komunitas masyarakat. Kemudian kampanye publik dengan media visual sederhana, bisa melalui poster, video, demo alat agar lebih mudah dipahami. Kemudian biaya pemasangan energi alternatif dianggap masih mahal. Solusinya adalah pemerintah bisa atau dapat menyediakan skema subsidi kredit lunak atau cicilan khusus untuk pemasangan panel surya rumah tangga. Kemudian bisa juga melibatkan swasta melalui program CSR energi bersih atau public private partnership untuk menekan biaya. Kemudian harapan bantuan subsidi energi bersih.
Pertama, memberikan bantuan langsung bagi masyarakat prasejahtera, misalnya kompor listrik atau biogas skala rumah tangga. Kemudian memperkuat regulasi agar subsidi energi bersih lebih konsisten dan tepat sasaran, bukan hanya untuk energi fosil. Kesimpulan, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, namun pemanfaatannya masih terkendala dominasi energi fosil, ketidakmerataan akses, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Kemudian temuan di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman dan keterjangkauan energi bersih, terutama di daerah pedesaan. Kemudian yang ketiga, diperlukan solusi nyata berupa pembangunan infrastruktur edukasi masyarakat, dukungan finansial, serta kebijakan yang konsisten. Kemudian partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan sesuai target SDGs 7, Affordable and Clean Energy. Izin menyampaikan refleksi pribadi saya setelah melakukan proyek ini, yaitu sebagai warga negara Indonesia, saya menyadari bahwa membangun karakter kewarganegaraan tidak hanya untuk berarti memahami hak dan kewajiban, tapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda nasional untuk mewujudkan akses energi yang terjangkau dan bersih. Saya percaya bahwa karakter kewarganegaraan yang kuat tercermin dari sikap peduli terhadap keberlanjutan sumber daya, kesadaran akan dampak penggunaan energi, serta komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait transisi energi. Dengan membekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, sikap proaktif, saya dapat menjadi bagian dari masyarakat yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisien energi, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan pribadi, saya berupaya menerapkan nilai-nilai ini melalui tindakan nyata seperti pengurangan pemborosan energi, memilih solusi ramah lingkungan, dan mengedukasi orang sekitar saya tentang pentingnya energi bersih. Dan saya meyakini bahwa setiap tindakan kecil, jika dilakukan secara konsisten, akan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar, memastikan generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap energi yang layak dan berkelanjutan. Sikap ini sekaligus mencerminkan tanggung jawab moral saya sebagai warga negara yang tidak hanya menikmati manfaat energi, tapi juga berkontribusi menjaga keberlanjutan dan keterjangkauannya sebagai seluruh masyarakat Indonesia. Demikian presentasi dari saya atas kurang dan lebihnya. Saya terima kasih atas perhatian dan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.